Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Timur. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya merupakan kota pahlawan yang memiliki banyak sekali cerita sejarah beserta bangunan-bangunan bersejarah di dalamnya. Bangunan-bangunan tersebut sebagian besar adalah peninggalan dari bangsa Belanda. Jembatan Merah merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Surabaya. Jembatan Merah ini menjadi salah satu lokasi pertempuran di Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 silam. Jembatan ini menjadi saksi bisu atas peperangan yang terjadi. Sekilas jembatan ini terlihat sama dengan jembatan lain. Hanya sebuah jembatan yang menghubungkan kedua jalan. Namun ada pembedanya dari jembatan yang lainnya, yaitu warna merah yang mencolok pada pagar pembatas jalan dari jembatan ini. Alasan mengapa jembatan tersebut diwarnai dengan warna merah adalah pada saat peperangan terjadi, banyak sekali pejuang yang gugur dalam perang tersebut, sehingga jembatan ini dipenuhi oleh darah. Seluruh jembatan tertutupi oleh darah, sehingga untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur saat melawan penjajah di jembatan merah ini, jembatan ini diberi warna merah pada pembatas jalannya untuk mengenang jasa para pahlawan tersebut. Jembatan merah ini juga menjadi saksi tewasnya pemimpin angkatan bersenjata Inggris, yaitu Brigadir AWS Malabi di Surabaya. Dan juga jembatan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu loh. Awalnya jembatan ini hanya berupa jembatan kayu yang dibuat untuk menghubungkan dua jalan, dan jembatan ini dibuat dengan kesepakatan antara Pakubuwono II dari Mataram dengan VOC, yang kemudian seiring dengan berjalannya waktu mulai diperbarui pada tahun 1890. Kemudian tidak jauh dari jembatan merah ini, Anda akan segera menjumpai Chinatown atau pecinan, di mana dulunya pecinan ini menjadi pusat perdagangan. Awal mula berdirinya pecinan atau Chinatown ini adalah pada saat zaman pemerintahan Belanda. Mereka mengeluarkan kebijakan yang bernama Wickenstelsel, di mana rakyat harus tinggal secara berkelompok berdasarkan etnis mereka. Seperti pecinan ini, di mana etnis Tionghoa berkumpul menjadi satu dan mendirikan suatu tempat untuk tinggal. Saya rasa Anda sudah tidak asing lagi dengan pecinan atau Chinatown ini. Konon, Chinatown ini merupakan kawasan pecinan dari kelas atas atau konglomerat. Sedangkan kawasan pecinan yang ada di Kapasan Dalam, Surabaya, merupakan kawasan pecinan dari kelas menengah ke bawah. Dan tidak jauh dari Chinatown ini, mungkin Anda telah melihat gapura dengan tulisan Kia-Kia, ya. Anda akan menjumpai gapura yang bertuliskan Kia-Kia, di mana Kia-Kia merupakan bahasa Mandarin yang berarti jalan-jalan. Kia-Kia ini dulunya sempat akan dijadikan Malioboro versi Surabaya, namun tidak mendapatkan respon yang positif dari pedagang kaki lima, yang kemudian rencana tersebut tidak dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya saya akan membawa Anda ke salah satu objek wisata yang paling terkenal di Surabaya dan mungkin menjadi pilihan awal oleh para wisatawan yang datang ke Surabaya, yaitu Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan ini adalah sebuah monumen yang dibangun pada 10 November 1951, yang kemudian diresmikan 1 tahun setelahnya, yaitu pada 10 November 1952 oleh Presiden Indonesia pada saat itu, yaitu Pak Soekarno. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 10 November 1945. Monumen ini memiliki tinggi 41,15 meter dengan bentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan dengan sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas.
tinggi, ruas, dan juga lengkungan mengandung makna di baliknya, yaitu tanggal 10 bulan 11 dan tahun 1945, di mana merupakan tanggal bersejarah, yaitu Hari Pahlawan. Dan kemudian jika Anda masuk ke lebih dalam lagi, Anda akan menemui Museum 10 November, di mana di dalamnya berisi ruang diorama elektronik, ruang auditorium, ruang perpustakaan, ruang kids zone, musola, parkir area, public space. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan virtual kita ini ke tempat bersejarah lainnya yang ada di Surabaya, yaitu Gedung Siola. Mungkin beberapa dari Anda sekalian sudah mengerti, sudah paham apa itu Gedung Siola, di mana itu. Namun biar saya beri penjelasan lagi untuk Anda-Anda yang belum mengerti apakah Gedung Siola ini, apa sejarah di baliknya. Gedung Siola ini merupakan salah satu saksi bisu perjuangan rakyat Surabaya melawan penjajah. Gedung Siola ini menjadi barikade pertahanan rakyat Surabaya menahan sekutu yang akan masuk. Saat ini Siola menjadi gedung mall pelayanan masyarakat. Siola ini juga memiliki sejarah yang panjang. Gedung Siola ini kerap kali berganti pemilik dan berganti nama. Berikut saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Gedung Siola ini. Siola dulunya merupakan pusat jual beli grosir dengan nama Toko Serba Ada Inggris di tahun 1877. Dibangun oleh investor kebangsaan Inggris bernama Robert Laidlaw, yang juga pemilik Waterway Laidlaw & Co, perusahaan retail besar dunia pada saat itu. Kemudian pada tahun 1953, pendiri dari toko ini, yaitu Robert Laidlaw, meninggal dunia, dan kemudian gedung ini diambil alih oleh pengusaha Jepang di tahun 1953, bertepatan dengan masuknya Jepang di Surabaya ini. Pemilik gedung yang baru lantas mengganti nama gedung ini menjadi Chiyoda. Toko Chiyoda adalah toko tas dan koper terbesar di Surabaya pada kala itu. Kemudian setelah Jepang menyerah kalah pada sekutu, masa jaya dari toko Chiyoda ini pun berakhir. Toko Chiyoda pun ditutup dan gedung Siola ini, gedung itu menjadi kosong untuk beberapa saat. Kemudian saat perang pada tahun 1945 November, Gedung Chiyoda ini digunakan sebagai markas dan basis pertahanan rakyat Surabaya dari gempuran pasukan sekutu. Gedung ini pun akhirnya dijadikan sasaran tembakan tank-tank pasukan sekutu hingga membuatnya rusak dan terbakar. Kemudian setelah perang berakhir, gedung ini dibiarkan menjadi gedung rusak dan tak terurus. Hingga kemudian pada tahun 1950, Presiden Soekarno mengambil alih gedung ini menjadi aset dari pemerintahan Kota Surabaya. Kemudian pada tahun 1960, 5 orang pengusaha mengontrak gedung Siola ini. Gedung ini kemudian diperbaiki dan direnovasi. Lalu mereka membuat sebuah pusat grosir yang diberi nama Siola. Siola ini juga merupakan gabungan dari nama 5 orang tersebut dan dikenal hingga sekarang. Siola menjadi kebanggaan warga Surabaya pada masa itu. Masa kejayaan Siola berlangsung sekitar 28 tahun lamanya, yang kemudian sayangnya harus ditutup lagi pada tahun 1998. Kemudian gedung ini kembali mangkrak dan sempat dijadikan Ramayana Department Store di tahun 1999. Dan untuk saat ini, di masa sekarang ini, Gedung Siola telah diambil alih oleh pemerintahan Kota Surabaya dan menjadikan lantai dasar Gedung Siola ini sebagai museum yang telah dibuka pada tanggal 3 Mei 2015. Museum ini berisi arsip,
zaman dulu yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya, Anda akan melihat kembali objek bersejarah lainnya yang ada di Surabaya. Memang area ini dipenuhi dengan berbagai tempat bersejarah. Selanjutnya kita akan melihat Hotel Majapahit. Tidak jauh dari Siola, Anda akan melihat Hotel Majapahit ini. Hotel ini berbeda dengan hotel yang lain karena hotel ini memiliki kisah bersejarah di baliknya. Hotel ini dulunya bernama Hotel Yamato. Kerap berganti nama sebelum menggunakan nama Hotel Majapahit seperti sekarang ini. Pada tahun 1910, hotel ini bernama Orange Hotel. Kemudian pada tanggal 1942, hotel ini kembali merubah namanya menjadi Yamato Hoteru, di mana ini yang artinya Hotel Yamato. Selanjutnya pada tahun 1945, hotel ini mengganti namanya menjadi Hotel Merdeka atau Hotel Liberty. Asal muasal penamaan Hotel Merdeka ini berdasarkan peristiwa perobekan bendera yang sangat terkenal itu. Perobekan bendera ini dilakukan oleh Haryono dan Kusnowibowo. Keduanya memanjat tiang bendera, merobek bendera tersebut, lantas meneriakkan kata merdeka. Bendera yang disobek ini awalnya berwarna merah putih biru, kemudian mereka merobek warna biru dari bendera tersebut sehingga tersisa warna merah putih, di mana itu adalah bendera Indonesia. Sehingga sejak saat itu hotel tersebut disebut dengan Hotel Merdeka. Lebih dalam lagi mengenai sejarah di balik Hotel Majapahit ini. Jadi Hotel Majapahit ini merupakan saksi bisu dari perjuangan arek-arek Surabaya dalam mengusir penjajah dari kota mereka. Peristiwa terkenal yang terjadi di hotel ini adalah perobekan bendera. Jadi peristiwa ini bermula saat bendera Belanda dikibarkan di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato di sisi sebelah utara. Mengetahui hal ini tidak butuh waktu yang lama untuk rakyat Surabaya datang dan memenuhi Jalan Tunjungan. Lantas Jalan Tunjungan ini diisi oleh puluhan bahkan mungkin ratusan massa yang marah. Kemudian terjadi perundingan untuk menurunkan bendera tersebut di dalam Hotel Yamato ini. Namun pihak Belanda menolak permintaan dari rakyat Surabaya ini, di mana rakyat Surabaya menginginkan penurunan bendera Belanda tersebut dan Belanda menolak mengakui kedaulatan dari Indonesia ini. Sontak hal ini membuat massa semakin marah dan perundingan berakhir dengan pertumpahan darah. Massa yang berada di luar hotel yang mengetahui bahwa perundingan tidak berjalan dengan lancar, lantas masuk dan mendobrak hotel dan terjadilah perkelahian di lobi. Kemudian sebagian pemuda yang masuk naik ke atas merobek bendera Belanda tersebut sehingga terjadinya peristiwa perobekan bendera tersebut. Hotel Majapahit, hotel bintang 5 di Surabaya dengan kisahnya yang sangat menarik untuk dipelajari. Hotel ini memiliki nuansa klasik dan indah. Saya sarankan Anda untuk mencoba menginap di hotel ini untuk merasakan pengalaman yang menarik saat menginap di hotel ini. Kemudian selanjutnya Anda akan melihat Jalan Tunjungan. Hotel Majapahit yang telah Anda saksikan sebelumnya berada di Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan sendiri dibangun oleh Belanda sejak awal abad ke-20. Pada masa lalu, Jalan Tunjungan bernama Petunjungan yang menjadi koridor penghubung antara kota lama dan kota baru. Jalan ini kemudian tumbuh dan berkembang sebagai shopping street dengan shopping arcade yang kemudian menjadi salah satu ikon kota Surabaya dengan jalur pejalan kakinya yang lebar membujur ke arah selatan.
Jalan ini tentunya menyimpan banyak kisah perkembangan kota Surabaya dengan bangunan-bangunan di kanan kiri yang kolonial dan masih bertahan dan terawat hingga sekarang. Kesan Hindia Belanda terasa masih sangat kental di sepanjang Jalan Tunjungan. Bangunan-bangunan di Jalan Tunjungan ini juga menjadi kisah heroik arek-arek Surabaya saat mengusir penjajah keluar dari kota Surabaya. Jalan Tunjungan di malam hari sangat indah. Anda akan disuguhkan dengan lampu-lampu yang menyala dengan indah. Juga di Jalan Tunjungan ini kerap kali diadakan festival secara tahunan. Jadi jika Anda penasaran mengenai festival apa yang diadakan di Jalan Tunjungan ini, Anda bisa update terus infonya dan jangan lupa berkunjung di Jalan Tunjungan. Selanjutnya adalah alun-alun kota Surabaya. Alun-alun kota Surabaya ini merupakan bangunan yang baru diresmikan juga. Alun-alun ini memiliki area atas dan area bawah tanah. Area bawah tanah digunakan untuk tempat parkir dan untuk galeri seni. Sedangkan untuk area utama dibuat multifungsi sehingga dapat digunakan sebagai tempat untuk pameran produk tematik. Gedung alun-alun ini memiliki desain arsitektur Belanda dengan warna yang dominan putih bersih dan juga atap berwarna merah bata. Di sekelilingnya dihiasi dengan taman bunga dan tumbuhan hijau yang segar. Suasana di alun-alun ini sangat asri meskipun terletak di tengah Surabaya yang setiap harinya sangat panas. Yang paling menarik adalah area plaza dan balai pemuda yang difungsikan sebagai area pertunjukan seni. Terdapat sejumlah fasilitas yang mumpuni di sini seperti coworking space, travelator, tangga, eskalator, lift khusus penyandang disabilitas, tribun, basement, dan masih banyak lainnya. Anda dapat mengunjungi alun-alun ini secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi jika Anda berkunjung ke Surabaya, jangan lupa untuk datang berkunjung di alun-alun kota Surabaya ini. Selanjutnya adalah Kalimas. Sungai Mas atau biasa disebut Kalimas ini merupakan sungai pecahan dari Sungai Berantas yang bersumber di Mojokerto, kemudian mengalir ke timur laut dan bermuara di Surabaya. Kalimas merupakan sungai tertua sekaligus terbesar yang membelah sepanjang kota Surabaya. Sekarang, Kalimas telah dialihfungsikan menjadi objek wisata bernama Wisata Perahu Kalimas. Beroperasi setiap hari dengan harga tiket masuk sebesar Rp4.000 per orang. Durasi yang dibutuhkan adalah 20 menit untuk sekali jalan. Dalam 20 menit tersebut, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan kota Surabaya yang sangat indah dan gemerlap lampion-lampion yang menyala di malam hari. Balai Kota Surabaya. Balai Kota Surabaya dulu dikenal dengan nama Standwiste Surabaya. Bangunan ini berlokasi di Jalan Wali Kota Mustajab, Ketabang, Kecamatan Genteng. Fungsinya pun tetap sama, yaitu sebagai kantor Wali Kota Surabaya. Dulu, G.J. Jikerman merupakan Wali Kota Surabaya yang kedua. Jikerman ini merealisasikan pembangunan gedung Balai Kota Surabaya dan mulai digunakan secara resmi pada tahun 1927. Gedung Balai Kota ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama G. Kosman Citroen dengan gaya arsitektur modern yang disesuaikan dengan iklim Indonesia yang tropis. Di dalam gedung ini Anda juga akan menemui Taman Surya, di mana taman ini memiliki suasana hijau yang asri dengan banyak tanaman bunga. Taman ini merupakan taman resmi pemerintah kota dan terkadang dijadikan tempat penerimaan tamu, upacara, dan berbagai kegiatan lainnya. Anda dapat mengunjungi taman ini karena balai kota dibuka setiap hari untuk umum. Selanjutnya Anda akan melihat monumen kapal selam.
Di dunia hanya ada beberapa negara yang memiliki kapal selam. Salah satunya adalah Indonesia dan Inggris. Jenis kapal selam yang digunakan di monumen kapal selam ini adalah KRI Pasopati dengan nomor lambung 410. Dulunya kapal selam ini menjadi kebanggaan dari TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Tujuan dari pendirian Museum Monumen Kapal Selam ini adalah sebagai sarana edukasi tentunya. Kemudian tepat di sebelah Monumen Kapal Selam Anda akan menjumpai Plaza Surabaya atau lebih dikenal Delta Plaza oleh masyarakat Surabaya. Dulunya Plaza Surabaya ini merupakan rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Simpang. Dulunya Rumah Sakit Simpang atau Rumah Sakit CBZ ini menampung korban pertempuran 10 November 1945. Seluruh korban memenuhi seluruh pojok gedung dan meluber sampai halaman rumah sakit, dan merupakan salah satu tempat bersejarah juga. Namun pada saat sekarang ini Rumah Sakit Simpang telah bergabung dengan RSUD Dr. Sutomo. Sekarang rumah sakit ini hanya tinggal kenangan dan digantikan dengan tugu atau monumen yang terletak di sebelah dari Delta Plaza ini di Jalan Pemuda di depan gedung RRI Surabaya. Konsep dari mall ini adalah tradisional. Musik tradisional khas Jawa Timuran sering diputar di dalam mall Delta Plaza ini. Banyak masyarakat yang menyangkut pautkan dan percaya bahwa hal-hal mistis sering terjadi di Delta Plaza ini lantaran gedung ini yang dulunya rumah sakit. Wah, tidak terasa saya telah menemani Anda sejauh ini dalam Surabaya Virtual City Tour kali ini. Saya harap Anda mendapatkan pengalaman yang menyenangkan bersama dengan saya pada kali ini. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.